Penulis buku Jokowi Undercover dan Egy Sujana gugat Jokowi ke pengadilan atas ijazah palsu. Presiden Joko Widodo digugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas dugaan penyerahan ijazah palsu kepada Komisi Pemilihan Umum atau KPU sebagai salah satu syarat pencalonan dalam pemilihan presiden atau Pilpres 2019. Jokowi menjadi tergugat satu dalam gugatan ini. Selain itu beberapa pihak juga turut digugat, yakni Komisi Pemilihan Umum menjadi tergugat 2, Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR menjadi tergugat 3, dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau Mendikbud sebagai tergugat 4. Gugatan ini diajukan oleh penulis buku Jokowi Undercover, Bambang Trimulyo, saat satu kuasa hukum menggugat adalah Egy Sujana. Salah satu kuasa hukum penggugat adalah Egy Sujana. Kami tim advokasi Bambang Trimulyono telah mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nomor perkara 592/2022-2022-PNJKT.PST tanggal 3 Oktober 2022. Tulis Egy Sujana dalam keterangannya Selasa 4 Oktober. Egy Sujana menuturkan kliennya menduga Jokowi melakukan perbuatan melawan hukum atau PMH dengan memberikan dokumen palsu berupa ijazah sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas nama Joko Widodo dalam proses Pilpres 2024. Ijazah ini merupakan salah satu syarat pencalonan perpresidenan yang tercantum dalam pasal 9 ayat 1 huruf R Peraturan KPU nomor 22 tahun 2018. Penggugat meminta PN Jakarta Pusat untuk mengabulkan gugatan seluruhnya, yang salah satunya menghukum Jokowi untuk berhenti dari jabatan Presiden RI. Salah satu tuntutannya adalah menghukum agar Presiden Jokowi menyatakan berhenti dari jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia periode 2019 hingga 2024. Jelas Egy Sujana. Gugatan yang didaftarkan pada Senin 3 Oktober 2022 ini menduga bahwa Jokowi diduga telah melawan hukum. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Tulis poin pertama petitum di situs Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SIPP PN Jakarta Pusat. Dalam gugatan tersebut, Bambang menggandeng Ahmad Khozinuddin SH sebagai kuasa hukum. Pak Kasmujo melalui konferensi pers mencabut atau menolak omongan Pak Jokowi itu resmi, tertulis, terdokumentasi. Saya bukan pembimbing skripsi Jokowi. Kan selesai. Berarti Pak Jokowi bohong. Itu UGM. Saya mendengar keterangan beliau bahwa Pak Jokowi ini Katolik. Beliau sebutkan nama baptisnya Irmanus. Itu kan kemudian ketika ada, karena saya telusuri, semua ijazah dia palsu. Ijazah SMA dia itu hasil nyuri dari orang yang namanya Joko Wahyudi. Nomor induknya 008, nomor seri ijazahnya 0008112. Itu punyanya Joko Wahyudi. Cek ke sekolahan, kalau nggak punyanya Joko Wahyudi, tembak kepala saya. Itu punyanya Joko Wahyudi. Cek ke sekolahan, kalau nggak punyanya Joko Wahyudi, tembak kepala saya. Jokowi itu kelas 1 aja bertelur 2 kali. Saksinya namanya Suryo Atmanto, posisinya sekarang Komisaris Utama PT Bukit Asam. Saya wartawan, saya harus menulis apa yang saya tahu. Profesi saya dilindungi oleh undang-undang. Gitu. Kalau Jokowi merasa terfitnah, dia harus lapor ke polisi. Dia nggak lapor ke polisi, tiba-tiba saya ditangkap, diadili secara gelap, ya toh, divonis 3 tahun, ya toh, dan saya masuk penjara 2,5 tahun. Saya pulang, Pak. Keluarga saya sudah dihancurkan, istri saya sudah dihamili, KTP saya dibuang, diganti, saya nggak punya identitas. Itulah kelakuannya Jokowi, Pak. Keluarga saya sudah dihancurkan, istri saya sudah dihamili, KTP saya dibuang, diganti, saya nggak punya identitas. Itulah kelakuannya Jokowi. Foto wisudanya Jokowi itu fotonya Hari Mulyono dan Idayati, bukan fotonya Jokowi dan Iriana. Itu penipuan publik yang luar biasa. Yang kuliah itu Hari Mulyono itu, Pak, adiknya Jokowi, satu ayah beda ibu. Untuk masalah nama orang tuanya, nah, ya. Jokowi yang asli Heru Purnomo. Ya. Valid nggak data itu bahwa dia masih di Nusa Kambangan? Dulu sudah bebas kan? Sekarang. Ya, sekarang di rumah itu, Karanganyar itu.
Datengin rame-rame. Tes DNA. Kalau itu bukan ayah kandungnya Jokowi, tembak kepala Bambang Tri. Tes DNA. Kalau itu bukan ayah kandungnya Jokowi, tembak kepala Bambang Tri. Apa ada andilnya Pak Tito dalam rangka sama di penjara di Blora itu? 100% andilnya Pak Tito. Karena saya sudah diperiksa oleh polisi Polda Clear. Gitu loh. Saya mendapat bocoran dari Direktur Tindak Pidana Umum waktu itu kan jadi Kabaris-Krim, Agus Andrianto. Pak, maaf ya, saya dipaksa di sidang kabinet untuk nangkap Bapak. Siapa yang maksa Pak? Wiranto sama Tito Karnavian. Loh itu sidang kabinet kok bahas penahanan orang itu? Kabinet capopo itu loh. Loh itu sidang kabinet kok bahas penahanan orang itu? Kabinet capopo itu loh.